Sepak bola Ternate sempat menorehkan prestasi apik di perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Tepatnya pada sekitar tahun 2007. Pada masa itulah muncul Persiter Ternate yang bisa bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Akan tetapi, pasca itu, sepak bola Ternate pelan-pelan meredup. Tim asal Ternate sulit bersaing di level tertinggi. Mereka lebih banyak berkutat pada level amatir. Pada BRI Liga 1 2024-2025, kerinduan itu akhirnya terobati. Klub dengan nama Malut United FC yang berkandang di Stadion Kiraha sanggup berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Itu berhasil digapai usai musim sebelumnya, Malut United FC berstatuskan tim yang menduduki peringkat ketiga pada kompetisi Liga 2 dan berhak promosi ke BRI Liga 1. Gayung bersambut, animo yang ditunjukkan masyarakat Ternate ternyata sangat luar biasa. Dengan cepat, Malut United FC menjadi daya tarik pembeda yang mewakili masyarakat Ternate dan sekitarnya. Setiap pertandingan kandang di Stadion Kiraha kerap dijubeli penonton atau pendukung fanatik mereka. Para pendukung ini tak hanya berasal dari kota Ternate, namun banyak yang berangkat dari kota-kota lain yang berada di luar kota Ternate, seperti beberapa kota yang berada di Pulau Tidore. Lebih dari itu, ada satu kebijakan dari panitia pelaksana Malut United FC yang membuat mereka langsung mendapatkan simpati dari masyarakat. Pada setiap pertandingan kandang, panitia pelaksana Malut United FC selalu mengundang pelajar dari berbagai panti asuhan atau siswa SD dan SMP yang berada di Ternate. Kebijakan inilah yang diyakini akan semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat pada Malut United FC. Tak heran jika saat ini ribuan massa berkumpul ketika ada pertandingan Malut United FC. Ini merupakan sebuah fakta yang sulit terjadi jika dibandingkan dengan agenda massa lainnya. Cuma sepak bola lah yang bisa melakukannya. Terbukti sudah, Laskar Kiraha telah menyatukan beragam elemen. Dan kini, Malut United FC telah menjadi identitas baru bagi Ternate. Oke, Sobat Liga 1, kembali saya sekarang bersama sosok yang tahu banyak soal sepak bola di Ternate. Kebetulan beliau juga sudah lama malang melintang di sepak bola nasional, abang saya, Abang Maurice Lubis. Bang, ini kan satu pengalaman yang luar biasa. Ya. Abang sudah malang melintang di sepak bola nasional, bahkan tahu detail-detailnya. Sekarang Abang pulang kampung nih, mengelola Malut dan terlibat di Panpelat. Nah, kalau melihat sama ini Bang, sebenarnya bagaimana sih antusias masyarakat sini? Dulu sempat ada Persiter ya? Ya, betul. Tapi setelah itu kan tidak ada lagi klub sepak bola di sini yang berada di kasta tertinggi. Sekarang musim ini ada. Gimana Bang perbedaannya Bang? Mukjizat, ini mukjizat. Mukjizat, waduh. Ya. Mukjizat ini yang buat saya berat nih, mukjizatnya berat itu. Bisa bayangkan dalam waktu 2 tahun kita rubah situasi yang memang selama ini vakum. Oh gitu? 19 tahun vakum. 19 tahun? 19 tahun. Vakum di kasta tertinggi ya? Kasta tertinggi. Vakum. Tiba-tiba dari kehadiran Malut United dalam 2 tahun terakhir, Liga 2 1 tahun naik. Langsung Liga 1, oke. Soal itu, boom! Oh, meledak. Antusias penonton yang udah sempatnya turun naik itu Pak. Ada di yang Liga 1. Dan banyak, dan tanggapannya. Iya. Nah, kalau melihat dari awal, itu kan antusias supporter banyak nih, penonton banget banyak nih. Sebenarnya kalau melihat asal-muasal mereka selama ini, dari supporter ya maksud saya, itu apakah orang, masyarakat, penonton yang ada di kota Ternate, atau menjadi hiburan di luar kota Ternate? Ini kalau penonton sih ya dari luar juga. Iya. Dari di luar. Itu mereka juga sempat datang untuk memberikan dukungan ke Malut United. Dan memang udah darah daging. Oh, iya. Darah daging. Jadi di sini tuh ada istilahnya kata orang kayak di Brasil lah. Agama nomor 1, sepak bola nomor 2. Oh, gitu. sama ya. Itu udah ada di mana-mana. Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan ajang lain Bang ya, mungkin musik atau apa gitu, ada nggak sih
yang bisa mengumpulkan orang banyak, bukan hanya di Ternate, tapi di Tidore, di pulau yang lain gitu kan. Susah ya? Jadi hanya bola yang bisa? Hanya bola. Dia ada, tapi segelintir gitu. Sekelompok orang yang nonton, itu ada, tapi tidak sebanyak yang sepak bola 8.000 penonton. 8.000 mewakili dari banyak pulau. Timur kita. Tapi kan biasanya klub itu kan punya beberapa kelompok supporter. Itu menimbulkan friksi nggak sih? Enggak. Sekarang aman semua. Yeah. Mereka hanya bisa friksi atau apa kalau seumpama hasilnya kurang memuaskan. Itu timnya yang dihantam. Sempat pelatihnya juga dihantam barusan waktu kita lawan apa gitu. Tapi bukan antar internal. Internal nggak ada. Jadi kalau itu wajar lah, karena supporter kan kadang-kadang berharap timnya bisa selalu menang, apalagi di kandang gitu kan. Semua tahu bahwa ini cuma satu. Kita punya semua nih. Tapi yang penting begitu ada event sepak bola Liga 1, semua klub kumpul. Islam, Kristen, Hindu, laki, perempuan. Itu yang menarik. Bukan hanya secara kuantitas, tapi identitas itu bisa bersatu dengan ada sepak bola di Ternate ya. Luar biasa. Jadi sekarang passionnya beda ya. Setelah Abang nih melihat sepak bola dari Aceh sampai Papua, sekarang kembali diminta untuk mengumpulkan dengan beragam dinamikanya gitu ya. Dan ini ya mungkin yang terakhir lah kita akhiri hidup kita di sini lah. Sepak bola Bang. Untuk buku dengan saya iri dengan kata-kata itu Bang. Nah, support dari pemerintah gimana Bang? Ini kan Ternate beda nih dengan yang lain. Ada kesultanan, ada pemerintahan biasa. Kalau kita support juga ini pribadi sih. Enggak, maksud saya perizinan segala macam. Itu enggak ada masalah. Karena sama-sama memahami ya, sepak bola menjadi pemersatu tuh ya. Cuma sekarang yang kita harapkan adalah dukungan pemerintah aja, bukan kepada kita. Sepak bola di bidang lainnya. Ada klub persiternya, ada Indonesia Muda gitu. Supaya itu juga bagus. Itu juga bagus. Tapi bener Bang, saya dapat informasi dari teman saya, kebetulan teman media, ketika ada Malut di sini, pertumbuhan SSB itu jadi banyak. Banyak. Itu bener Bang? Ini hari ini sejarah. Iya. Hari ini sejarah. Mungkin sekitar 2000-an anak-anak. Gratis. Digratiskan itu ya? Gratiskan anak-anak SSB. 2000 anak-anak gratis. Diundang. Masuk. Yatim piatu, panti asuhan, sekolah. Sekolahan hari ini. Ya, kebetulan hari ini Malut melawan Persita ya. Ada 2000 undangan ya dari sekolah anak-anak. Itu gimana mengkoordinasinya Bang? Berarti kan banyak sekali dari sekolah itu. Hubungin korlap-korlapnya, coachnya yang itu. Sampaikan, hari ini kalian dapat undangan, ayo kita nonton, berikan dukungan Malut United. Oke. Nah, itu yang menarik sekali. Tapi dari awal memang dukungan dari masyarakat itu sudah langsung muncul ya? Udah. Jadi dari awal itu kita hanya mungkin 100-200 orang nonton gratis, 100-200 digilir lah. Iya. Tapi hari ini semuanya dikumpulin. Oke. Mereka mungkin selamat datang Bung Hanif kali ini. Kita nggak tahu. Waduh, itu tuh. Karena ketemu beliau tadi. Ya, itu saya nggak enak tuh. Ketemu beliau tadi. Tapi apapun itu semangatnya luar biasa Bang. Saya melihat bahwa ini menjadi satu trigger yang luar biasa. Bagaimana dulu dikenal sebagai salah satu daerah yang identik dengan bola banget, mudah melahirkan pebola, dan lama, 19 tahun ya, tidak pernah berlaga di kasta tertinggi, dan sekarang hadir, meskipun tidak banyak ya, belum banyak pemain dari sini yang ada 9-10 orang lah. 9-10 orang ya, dan 30-an, tapi itu belum, tidak semuanya, maksudnya persentase yang jadi starter belum banyak kan? Dan itu bisa digeser dalam tanda petik ketika nantinya SSB yang ada sekarang. Beliau bahkan mau SSB itu dari 8, 10, 12 itu pasca ke-13 itu ada di Eropa. Dengan Juventus, dengan... Iya. Jadi sementara memang banyak merekrut pemain dari luar, tapi dengan antusias, kemudian sistem mobilisasi muda yang diubah, next-nya ada sekian persen yang setidaknya bisa masuk ke tim utama, sehingga support dari supporter itu lebih tinggi. Dan ujungnya, Malut United sebagai identitas bagi masyarakat sini. Siap. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Kita ngomong yang berat-berat setelah ini Bang. Oke, siap. Habis ini kita kuliner setelah buka puasa. Oke, makasih. Kita saksikan
yang lain dulu. Kita wawancara dengan beberapa orang yang tahu banyak dan detail terkait sepak bola di Ternate. Toa! Oke, Sobat Liga 1, sekarang saya berada di dalam stadion. Kebetulan di pertandingan Malut versus Persita dihadiri beliau, Bapak Sultan Ternate, Pak ya, yang hadir secara langsung. Bapak, izin, selama ini kan dalam 1 tahun terakhir ada Malut, ada tim yang berada di kasta tertinggi di Ternate, Pak. Minta komentarnya itu, Pak. Alhamdulillah, dengan kehadiran Malut United bisa membangkitkan euforia yang begitu luar biasa dari masyarakat Utara Umumnya, khususnya Kota Ternate, atas kebangkitan sepak bola Ternate kembali. Kita tahu dulu kita pernah memiliki Persiter, Pak ya, yang memang sangat dicintai oleh masyarakat Maluku Utara. Karena kevakuman Persiter, maka Maluku Utara United bangkit dan membangkitkan kembali euforia. Iya, kalau nggak salah vakum itu 19 tahun, Pak ya? Sangat di kasta tertinggi. Betul. Ya, akibat kebijakan pemerintah tentang pengelolaan APBD diberikan lagi pengelolaan sepak bola, memberikan kepada sepak bola, makanya Persita akhirnya vakum. Oh, nah sekarang kalau melihat animo, saya kebetulan komunikasi dengan beberapa teman di sini, Pak ya. Artinya penonton di sini bukan hanya di Ternate, ternyata dari pulau-pulau lain banyak yang datang hanya untuk menonton bola, begitu. Justru itu yang menjadi satu kegembiraan bagi kami, bahwa Malut United atau MU ini sangat dicintai, disukai oleh masyarakat Maluku Utara, tidak terbatas masyarakat Kota Ternate. Begitu diharapkan dengan adanya MU ini, Maluku Utara United bisa membangkitkan sepak bola dalam pembinaan dari masa kecil sampai remaja dan besar nanti, sehingga sepak bola Maluku Utara umumnya bisa lebih maju. Bisa dulu ya. Nah, sekarang kalau kita bilang bisa dikatakan masyarakat menanti tim-tim papan atas datang ke sini kan cukup lama, Pak ya. Persija, Persebaya. Sebelumnya kan praktis mungkin anak generasi sekarang tidak banyak yang tahu. Nah, sekarang bisa itu. Harapan Bapak, Pak, sebagai sesepuh, sebagai pemain di sini, dengan adanya Malut, dengan adanya pembinaan sepak bola di kasta tertinggi di sini, seperti apa, Pak, pada teman-teman supporter yang berada di Ternate dan sekitarnya, termasuk juga pendukung Malut di seluruh penjuru tanah air. Ya, syukur alhamdulillah. Yang ada cuma bahasa kami di sini. Tentu syukur alhamdulillah dan alhamdulillah. Betul. Dan untuk supporter, saya kira supporter Ternate ini dan Maluku Utara umumnya adalah supporter yang fanatik dalam sepak bola. Kedua, supporter ini juga memiliki kecerdasan dalam menilai bagaimana timnya bermain, bagus didukung, kurang bagus disayangkan, gitu, sehingga lebih bisa membuat menguatkan motivasi dari pemain-pemain Malut United. Dan yang penting ke depannya paling tidak 30-50% ada pemain asli dari Ternate yang memperkuat Malut dan bersaing di kasta tertinggi, loh. Dan itu bisa yang diharapkan dari kehadiran ini, bisa dengan pembinaan yang begitu intens bisa menunjukkan pemain-pemain lokal yang bisa bersaing dalam kancah nasional. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya. Mudah-mudahan Malut tetap berada di kasta tertinggi dan Ternate lebih dikenal di kancah sepak bola. Saya yakin Malut United insya Allah 4 besar. Wow, terima kasih. Beliau luar biasa dan harapan beliau seperti itu. Kita lihat di akhir musim, apakah harapan beliau ini bisa terwujud dan menjadi satu kebanggaan buat masyarakat di Ternate dan sekitarnya. Terima kasih.
Ya, Sobat Liga 1, saya sekarang bersama beliau, Bapak Sultan Tidore, yang kebetulan hadir di laga Malut versus Persita Tangerang. Izin Bapak, ya. Kita kalau nggak salah 19 tahun Pak ya, penantian harus menunggu tim kasta tertinggi berada di Ternate. Ya, betul. Nah, sekarang ada Malut yang berlaga di kasta tertinggi dan mewakili dari Persita. Komentarnya Bapak? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemilik Maluku United dan yang telah mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat Maluku Utara yang selama ini menunggu terlalu lama, dan hadirnya seorang David Glenn telah membantu kami untuk naik pada kasta yang tertinggi dalam persepak bolaan di Indonesia. Dan ini sebuah penghargaan dan layak kami banggakan. Dan oleh karena itu kami berusaha dan berdoa untuk bagaimana supaya Maluku United tetap berada di dalam kasta tertinggi ini. Dan kalau bisa, harapan kami masyarakat Maluku Utara yang penggemar sepak bola, Maluku United ini harus berada di 5 besar paling kurang. 5 besar Pak ya? Dengan kondisi saat ini, Bapak optimis itu bisa dilaksanakan? Saya optimis. Dengan lihat apa yang naik terus setiap saat, luar biasa, masih baru, tapi sudah masuk dalam 10 besar, itu sangat luar biasa. Nah, saya mendapat informasi dari teman-teman yang ada di sini Pak, ketika ada Malut di sini, ternyata pertumbuhan SSB sekarang naik drastis. Artinya banyak pemain muda yang mencoba untuk paling tidak berada di level yang lebih tinggi. Komentar seperti Pak, ini kan menggambarkan bagaimana antusiasme. Ya, ini antusias dan dinamika yang sangat luar biasa terhadap persepak bolaan di Maluku Utara dengan hadirnya Maluku United. Kemudian Bapak David Glenn memberikan selain Maluku United, kemudian ada akademi-akademi yang dibentuk, dan ini memberikan support yang sangat luar biasa untuk perkembangan sepak bola, terutama anak-anak muda yang memang orang Maluku Utara sangat gemar dengan bola. Dan sekarang kalau kita melihat, paling tidak Maluku yang selama kurang lebih hampir 2 dekade tidak berada di kasta tertinggi, sekarang hadir itu. Hari itu yang sangat luar biasa. Ya, kami berdoa mudah-mudahan Maluku United tetap ini dan tetap berada pada level yang tertinggi, dan Pak David Glenn dan serta seluruh pengurus sepak bola dan pemain selalu mempertahankan dan menjaga ritme ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di komunitas supporter di Indonesia Pak, sekarang udah mulai dikenal, ternyata ada supporter yang fanatik di Ternate dan sekitarnya. Harapan Bapak terhadap teman-teman supporter yang ada di sini seperti apa? Karena kita tahu komunitas supporter di tanah air kan luar biasa, sangat banyak, dan toleransi pertemanannya juga luar biasa gitu Pak. Ya, baik. Jadi kalau menyangkut dengan supporter ini, kalau kita bisa memberikan ruang dan tempat, kemenangan-kemenangan dan ekspektasi daripada sebuah kesebelasan itu tergantung juga pada, taruhlah 25 sampai hampir 50% supporter itu memberikan support yang sangat luar biasa untuk kemenangan dan ini daripada itu. Dan oleh karena itu Maluku United di belakangnya itu banyak supporter rakyat Maluku Utara. Saya yakin ini adalah sebuah aset yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Insya Allah musim depan kita kembali ke sini lagi Pak. Terima kasih saya. Toma Maluku United. Toma.